Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SMA Negeri 2 Pariaman, kelas 12 S3, kelompok 1, akan mewawancarai proses pembuatan teks prosedur ladu amel, yaitu tugas bahasa Indonesia. Perkenalkan, saya Tika Junita. Saya Amelia Rahmadani. Saya Ibu Sudianata. Saya Saudara Putri. Akan mewawancarai salah satu usahawan dari ladu amel. Selamat menyaksikan. Baiklah, sekarang kita sudah bersama pemilik usaha ladu amel. Kita akan mewawancarai pemilik usaha ladu amel. Sebelum memulai wawancara, kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Helmiati, pemilik usaha ladu amel. Baik Bu, kami akan memberi beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja bahan yang digunakan dalam membuat ladu? Ya, bahan utama pada dasarnya, bahan utamanya adalah tepung beras. Tepung beras yang mereknya nggak sembarangan juga, mereknya Rose Brand. Kalau yang lain nggak bisa, soalnya ada yang warnanya beda-beda. Yang kedua adalah minyak goreng itu harus yang bersih ya, kalau enggak ladunya akan kelihatan jelek alias kayak hitam itulah gitu. Yang ini telur sama kapur sirih. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, apa langkah utama sebelum melakukan proses pembuatan ladu? Ya, langkah utama ya dibersihkan dulu alat-alatnya. Habis dibersihkan alat-alatnya, habis itu ambil tepung seberapa banyak kita bikin. Kalau di sini ladu amel bikinnya 10 bungkus. Sebelum memulainya kita buka dulu, habis itu masukin ke dalam kuali. Habis itu disangrai sampai kalis. Ada tuh kayak berderai gitu ya. Habis itu ambillah air berapa banyak adonan itu setara dengan ini 1:1,5 ya. Jadi 10 itu jadi berapa gayung gitu. Tapi jangan terlalu banyak airnya, sedang. Habis itu dikasih garam, dikasih kapur sirih. Habis dikasih kapur sirih, kalau udah sangrainya udah dimasukkan ke dalam tenong itu ember ya, tenong itu udah mendidih ya, ininya langsung dituangin ke dalam adonan. Adonan itu diaduk-aduk sampai rata. Airnya masuklah gitu. Jadi udah rata, diambil satu-satu, maksudnya di embernya satu-satu, jadi 10, kan tadi 10 bungkus, jadinya 10 juga. Jadi habis itu dikasih telurnya itu dikasih air juga dikit, dikasih berapa sendok, sesuai dengan adonannya kan. Habis itu diulenin itu sampai kalis, sampai mengkilat. Kalau tidak mengkilat, jadinya ladu itu biasanya keras, makanya pecah-pecah, tidak renyah jadinya. Jadi habis diulen sampai kalis gitu, jangan nggak sampai kalis. Gitu. Habis diulen itu sampai kalis, kita mulai cetaknya pakai percetakan kayak plastik itu ya. Ada yang dari arainya, ada yang dari plastik, sesuai dengan selera konsumen lah. Biasanya berapa lama waktu yang diperlukan sebelum mencetaknya Bu? Ya, waktunya diperlukan sebelum mencetak ya. Kita kan adonan sampai kalis itu ya, kira-kira 6 menit lah. 6 menitan udah jadi. Itu baru dicetak. Iya. Digulung kan. Apakah ada tips khusus untuk membuat ladu Bu? Agar hasilnya bagus? Ada. Kalau kita membuat sesuatu itu jangan terlalu berlebihan, sesuai dengan takaran. Kayak garam jangan berlebihan, kayak air jangan berlebihan. Kalau air berlebihan biasanya keras, banyak minyak jadinya ya.
Kalau apanya terlalu banyak juga, kapur sirihnya juga terlalu kuning, jadinya ada rada-rada pahit. Jadi kita kualitasnya ya, kualitasnya kita ambil yang yang bermerek ya, bermerek kayak Rose Brand. Kan ada lebih dari Rose Brand kan ada, yang lain-lain kan ada. Tapi kita ambilnya mereknya Rose Brand. Iya, menjaga kualitas kayak minyaknya juga harus minyak bersih yang kemasan lah. Berapa lama waktu yang digunakan untuk menggoreng agar ladunya itu masak yang maksimal? Ya, bisa. Kalau kita dari awal kan minyaknya itu harus panas. Kalau nggak panas suka penyet, lembek, suka lembek. Jadi kalau harus panas-panas, jadinya ladu itu mengembang ke atas, jadinya rapuh jadinya. Kalau kurang minyaknya kurang juga keras. Kalau kurang hangat minyaknya. Nah, itu kalau penggorengannya selama lebih kurang 8 menitan lah. Udah menghasilkan, yang bagus. Ada yang renyah ya. Ada yang warnanya pengen yang putih, diiniin. Ada yang warnanya pengen putih, ya lamain. Peralatan apa saja yang digunakan untuk membuat ladu? Peralatannya ya lumayan banyak juga ya. Kayak tenong tuh yang besar. Apa namanya, ember, wadah ya. Maaf ya, besar, wali, wadah, wajan yang untuk merebus air, piring-piring, cetak-cetakan ladu kan, kayak arainya cetakan kayak plastik ya. Terus meja untuk menggulung bikin adonannya itu biar sampai bagus ya, merata jadinya, bikin mejanya gitu. Habis itu baru dicetak ya. Mejanya itu percetak apalagi tuh ya. Biasanya ibu menggunakan kompor atau tungku menggoreng? Kalau ini menggunakan kompor, terutama gas, kompor, gas, wali, wajan, wadah, piring, percetakan kayak ladu arai atau percetakan kayak plastik. Biasanya berapa lama ladu ini bisa dikonsumsi, Bu? Kadaluarsannya ya, kadaluarsannya. Kalau bikin ladu ini ya, kalau misalnya warnanya agak putih, cepat itu kadaluarsannya. Palingan 2 minggu udah nggak enak, apek ya. Tapi kalau kekuning-kuningan bisa sampai sebulan. Asal jangan kena matahari langsung. Apakah ibu memproduksi ladu setiap hari, Bu? Sekarang keadaan kayak sekarang ekonomi lagi agak merosot ya, karena biasanya tiap hari, sekarang seminggu 3 kali ya, namanya ekonomi lagi merosot lah sekarang ini. Sejak kapan ibu mulai berjualan? Ya pertama-tama ibu coba-coba dulu, tapi yang mulainya aja 2018, berarti udah berapa tahun ya, 6 tahun lebih kan. Udah 6 tahun lebih ibu bikin ladu ini. Sejak kapan penjualan ladu ini mengalami penurunan dan peningkatannya, Bu? Dan apa penyebabnya, Bu? Kalau penurunan itu ya dari segi ekonomi masyarakat ya. Kalau segi ekonomi masyarakat, kalau lagi liburan, meningkat ya, orang beli buat oleh kan. Tapi kalau orang udah sekolah, nggak lagi kebutuhan banyak, beli baju seragam lah, itu berdampak bagi ladu, orang jual ladu itu pasti semuanya berdampak. Jadi bikin ladunya paling jarang-jarang orang-orang. Terima kasih, Bu, atas waktunya dan tips membuat ladunya. Ya, semoga ini jadi motivasi ya bagi adik-adik semua ya. Untuk menjalankan usaha ini jangan gampang menyerah ya. Terima kasih ya, Bu.